Bayangin, perang dunia pecah, pasar keuangan ancur-ancuran, semua orang panik. Tapi ternyata ada satu aset yang malah jadi the real hero. Aset apa tuh? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Coba deh jawab jujur. Kalau besok, rupiah atau dolar tiba-tiba nggak ada harganya sama sekali, aset apa yang bakal jadi pegangan terakhir kamu? Emas? Properti? Atau ada yang lain? Yuk, kita bedah skenarionya. Oke, kita mulai. Skenarionya kita maju ke tahun 2026. Dunia lagi panas-panasnya di ambang perang besar. Ketegangan geopolitik udah di titik didih. Jadi gini ceritanya, kuartal pertama 2026. Boom, perang terbuka meletus. Amerika, Israel versus Iran. Dan tahu nggak medan perangnya di mana? Di Selat Hormuz. Ini tuh jalur krusial buat 21% pasokan minyak dunia. Apa yang terjadi? Udah bisa ditebak, harga minyak langsung terbang ke langit, inflasi balik lagi menghantui kita semua, dan pasar saham, ya, longsor parah, bener-bener panik total di mana-mana. Nah, di tengah kekacauan ini, para pemain kakap, investor institusional mulai gerak. Pertanyaannya, pas semua aset tradisional lagi kebakaran, mereka mindahin triliunan dolar uang mereka kemana? Disinilah bagian yang paling menarik. Ada pergeseran narasi yang luar biasa. Dulu kan Bitcoin itu dianggap kayak saham teknologi. Kalau pasar anjlok, dia ikut anjlok. Tapi di skenario 2026 ini ada yang berubah total. Bitcoin nggak lagi dilihat sebagai mainan spekulan, tapi sebagai benteng pertahanan dari risiko negara dan kekacauan geopolitik. Dan ini buktinya bukan cuma omong kosong. Lihat grafiknya. Duit dalam jumlah masif ditarik keluar dari ETF, S&P 500, dan Nasdaq 100. Investor-investor gede ini pada kabur dari aset konvensional. Istilahnya, mereka lagi de-risking portofolio mereka habis-habisan. Tapi, lihat angka ini, di saat yang sama, lebih dari $500 miliar justru ngalir deras masuk ke Bitcoin Spot ETF. Cuma dalam seminggu, ini gila, pembalikan 180 derajat. Institusi-institusi raksasa di Amerika malah ngelihat krisis ini sebagai kesempatan emas buat akumulasi. Sampai ada laporan riset makroekonomi di tahun 2026 yang bilang ini menandai transisi penting dalam kematangan aset digital ini. Artinya apa? Artinya, institusi sekarang secara resmi ngakuin Bitcoin sebagai aset safe haven yang dewasa, yang bisa diandalkan pas krisis geopolitik. Oke. Cerita dari Wall Street udah jelas ya, Bitcoin jadi pahlawan buat investor kakap. Tapi, gimana nasib orang biasa yang kejebak di tengah zona perang? Apa Bitcoin beneran bisa jadi penyelamat buat mereka juga? Teorinya sih, Bitcoin itu sempurna banget. Buat warga Iran yang mata uangnya rial udah ancur lebur, dihajar hiperinflasi, Bitcoin itu harusnya jadi tiket keluar. Jadi cara buat nyelamatin sisa-sisa kekayaan mereka dari rezim yang berkuasa. Tapi kenyataan di lapangan itu jauh lebih kejam. Ada satu kelemahan fatal dari semua aset digital. Negara otoriter, mereka itu megang kill switch, tombol pemutusnya. Waktu konflik makin panas, pemerintah Iran matiin internet di seluruh negeri selama 240 jam. Itu sama dengan 10 hari penuh. Dan selama itu, Bitcoin, Ethereum, semua aset digital jadi nggak ada gunanya. Warga sipil terputus total dari dunia luar dan aset mereka praktis beku, nggak bisa diapa-apain. Oke, jadi kalau Bitcoin bisa lumpuh gara-gara internet mati, terus aset apa dong yang benar-benar bisa diandalin buat bertahan hidup sehari-hari di zona perang? Yuk kita adu langsung. Sekarang kita adu langsung aset-aset ini. Kita lihat tabelnya ya. Buat belanja sehari-hari, emas fisik, aduh ribet. Masa mau beli kopi harus potong emas batangan? Nggak praktis. Terus Bitcoin? Oke, gampang banget dibagi jadi satuan kecil, Satoshi. Tapi masalahnya orang malah nahan, hoarding. Sayang nanti harganya naik gitu kan. Nah, kalau soal risiko disita di perbatasan, emas jelas kalah telak. Bitcoin bisa kamu simpen di otak, jadi brain wallet, aman banget. Cuma ya itu, dua-duanya punya syarat. Emas butuh diuji keasliannya, Bitcoin butuh internet. Dan ternyata juaranya yang gak disangka-sangka buat urusan bertahan hidup sehari-hari adalah stablecoin, kayak USDT atau USDC. Kenapa? Simple. Mereka ini ibarat dolar AS versi digital yang nilainya stabil, gampang dipecah, dan bisa ditransaksiin dengan cepat asal ada sedikit aja koneksi internet. Stablecoin ini udah jadi mata uang de facto di garis depan konflik dari Lebanon sampai Venezuela. Kita udah lihat kondisi daruratnya.
Sekarang, coba kita lihat gambaran besarnya, jangka panjangnya. Gimana peran aset-aset ini di masa depan? Terus gimana soal emas digital yang ditokenisasi kayak PAXG gitu? Buat pemakaian harian sih, lupain aja. Biaya gas di Ethereum bisa lebih mahal dari barang yang mau dibeli. Terus syarat buat nukerin ke emas fisik itu butuh jutaan dolar. Dan yang paling parah, karena terpusat, aset kamu bisa dibukuin kapan aja. No thanks. Nah, masa depan Bitcoin sebagai alat bayar itu ada di teknologi layer kedua kayak Lightning Network. Ini solusinya jenius banget. Kamu tinggal buka channel pembayaran, transaksinya bisa instan dan biayanya hampir nol. Inilah yang bakal bikin Bitcoin bisa jadi sistem pembayaran global, bukan cuma sekedar penyimpan nilai. Setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya sekarang, so what? Apa yang harus kita lakuin? Tenang, kita rangkum jadi strategi yang jelas dan praktis. Intinya cuma satu, ubah mindset. Di era yang serba nggak pasti ini, tujuannya bukan lagi cuma cari untung cepat dari spekulasi. Tujuannya adalah mengalokasikan aset untuk bangun portofolio yang tangguh, yang tahan banting sama guncangan apapun. Nah, ini dia panduan praktisnya buat kamu. Pertama, sadari hierarki yang baru. Bitcoin itu sekarang udah jadi semacam benteng pertahanan geopolitik. Coba deh alokasikan sekitar 5-10% portofolio kamu ke sana. Kedua, siapin rencana darurat. Kalau butuh kabur bawa modal, hafalin itu seed phrase Bitcoin kamu di luar kepala. Tapi, untuk bertahan hidup pas internet mati, nothing beats physical cash. Dolar AS fisik itu raja. Dan yang ketiga, ini penting, biasain diri pakai stablecoin. USDT atau USDC itu bakal jadi penyelamat buat transaksi sehari-hari pas bank lagi nggak beroperasi. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi jika, tapi kapan krisis berikutnya datang. Dan pas hari itu tiba, portofolio kamu udah siap buat bertahan? Atau malah bakal ikut hancur lebur? Juga kasih pendapat kamu di kolom komentar. Lagi rame banget kan di berita sama media sosial, semua pada teriak-teriak soal perang baru yang katanya bakal meletus di Kuba. Tapi, beneran nih, atau jangan-jangan ada cerita yang jauh lebih besar yang sengaja nggak dikasih tahu ke kita semua? Algoritma di mana-mana kayaknya pengen kita percaya satu hal. Perang dunia ketiga tuh udah di depan mata. Dan pemicunya ya dari Karibia. Katanya sih, ketegangan antara Amerika sama Kuba udah di ubun-ubun. Tapi pertanyaannya, ini fakta atau cuma clickbait biar kita semua panik? Oke, kita bongkar sekarang juga. Jawabannya, singkat, padat, jelas, enggak. Nggak akan ada invasi militer. Nah, di analisis ini kita bakal bedah habis-habisan apa yang sebenarnya terjadi, sesuatu yang nggak bakal pernah kamu temuin di judul-judul berita. Yuk! Kita mulai dari bagian pertama. Kenapa sih narasi soal kiamat Perang Dunia Ketiga di Kuba ini keliru banget? Alasan utamanya itu simple dan logis banget. Namanya military overextension. Ini istilah keren buat bilang kalau militer Amerika Serikat tuh lagi keteteran. Mereka lagi sibuk banget di banyak tempat, logistiknya udah mentok. Jadi buat buka front perang baru tuh mustahil. Coba dilihat bedanya. Di satu sisi, ada operasi kilat di Venezuela bulan Januari 2026. Itu sukses besar. Nah, di sisi lain, bayangin operasi gede-gedean yang lagi jalan di Iran sejak Februari, itu udah kayak jadi rawa logistik, perang yang ngabisin sumber daya, nguras stok misil Patriot. Dengan kondisi kayak gitu, mau nambah front ketiga di Kuba, wah, itu namanya bunuh diri logistik. Nah, kalau bukan pakai tank sama tentara, terus gimana caranya Amerika mau menaklukkan Kuba? Yuk kita lihat senjata rahasia mereka yang sebenarnya di bagian kedua ini. Kutipan dari riset ini udah ngerangkum semuanya. Lupakan deh tuh marinir sama kapal perang. Medan perang zaman sekarang itu ya ekonomi. Senjata utamanya adalah ngontrol penuh rantai pasok dan sistem keuangan global. Inilah cara Amerika bermain sekarang. Dan ini dia cara kerjanya. Strategi 4 langkah yang namanya asfiksia ekonomi alias dicekik secara ekonomi. Pertama, pasokan energinya diblokade total. Kedua, listriknya dilumpuhin biar blackout massal. Ketiga, layanan publiknya diganggu biar masyarakatnya capek. Dan langkah keempat, rezim yang udah kehabisan napas ini dipaksa buat duduk di meja negosiasi. Brutal tapi jenius. Nah, pas tekanan ekonomi ini makin kencang, di belakang layar ternyata terjadi sesuatu yang jauh lebih gede. Kita masuk ke bagian 3, deal rahasia yang lagi disusun. Pertama-tama ada semacam rem darurat politik di Washington sendiri. Beberapa senator ngajuin War Powers Resolution. Tujuannya apa? Biar presiden nggak bisa seenaknya mulai perang tanpa izin Kongres. Ini sinyal yang jelas banget buat pasar. Tenang, ini perangnya ekonomi, bukan perang fisik. Dan ini nih bagian yang paling bikin melongo.
Tahu nggak siapa mediator rahasia dalam negosiasi ini? Vatikan. Betul, Vatikan yang sama yang dulu sukses mendamaikan Amerika dan Kuba di tahun 2014. Mereka balik lagi main di belakang layar, ngatur pembicaraan super rahasia ini. Hasil dari negosiasi ini adalah cetak biru buat friendly takeover. Jadi ini bukan invasi tapi lebih kayak pengambil alihan korporat. Klaim properti lama diubah jadi saham, perusahaan Amerika dapat monopoli nikel dan kobalt, korporasi minyak Amerika bangun ulang jaringan listrik, dan sebagai imbalannya, presiden yang sekarang mundur. Ini solusi bisnis, bukan solusi militer. Oke, semua drama geopolitik ini punya dampak langsung ke dompet kita semua. Sekarang kita geser fokusnya ke Wall Street dan badai $1 triliun yang baru aja lewat. Wall Street lagi pada keringat dingin sama satu kata ini, stagflasi. Ini tuh skenario mimpi buruk. Ekonominya melambat, orang-orang kehilangan kerjaan, tapi harga barang malah terus naik. Ini kondisi yang bikin bank sentral, the Fed, jadi serba salah. Kepanikan ini ada pemicunya. Lihat aja data ini. Februari 2026, ekonomi Amerika bukannya nambah lapangan kerja, malah kehilangan 92.000 pekerjaan. Ini angka minus pertama dalam beberapa tahun. Jelas pasar langsung panik. Dan inilah hasilnya. Tanggal 13 Maret, dalam satu hari yang disebut Software Mageddon, $1 triliun nilai pasar lenyap gitu aja. 1 triliun, itu nolnya 12 loh. Gila banget. Ini pure kepanikan yang didorong sama ketakutan stagflasi. Tapi, di tengah kepanikan orang-orang, para investor kakap atau smart money justru bergerak dengan cerdas. Grafik ini nunjukin jelas banget apa yang mereka lakuin. Mereka narik duit dari saham-saham teknologi dan mindahin itu semua secara besar-besaran ke sektor energi. Mereka tahu kemana duit bakal mengalir di tengah krisis ini. Tentu aja, gejolak ini juga nyamber ke pasar kripto. Tapi apa yang terjadi di sana bukanlah kepanikan acak. Yuk, kita bedah jebakan likuidasi yang sepertinya udah dirancang dengan sangat rapi. Angka ini bukan kebetulan. Ini tuh perburuan likuiditas yang disengaja. Mereka sengaja memicu short squeeze, di mana harga dinaikin mendadak buat ngejebak orang-orang yang bertaruh harga bakal turun. Dan hasilnya, trader spekulatif langsung bersih-bersih. Jadi, ini dia peta permainannya. Para market maker sengaja dorong harga naik ke zona resisten di $71–72.000 buat ngabisin para shorters. Setelah itu, mereka biarin harganya turun lagi ke zona support antara $60–65.000. Dan yang paling penting, ada tembok pertahanan super kuat dari para raksasa ETF di level $57–60.000. Ini lantai harga yang solid banget. Oke, setelah kita tahu semua ini, pertanyaannya sekarang, terus kita harus gimana? Nah, mari kita rangkum semuanya jadi sebuah cetak biru portofolio yang anti panik. Rencananya jelas banget dan ada 3 langkah. Pertama, dan ini paling penting, jangan panic sell. Goncangan ini cuma buat bersih-bersih, leverage, bukan kiamat. Kedua, tiru langkah smart money. Rotasiin sebagian portofolio kamu ke saham energi. Ketiga, siapin dana tunai dan lakukan DCA atau nyicil beli pas Bitcoin nyentuh zona support institusional antara $57–60.000. Jadi, itulah gambaran besarnya. Fakta-fakta yang disembunyikan di balik semua kebisingan berita. Sekarang pertanyaannya balik lagi ke kamu. Setelah tahu semua ini, kamu mau pilih jadi bagian dari tim panik atau mau gabung sama tim smart money? Coba diskusin di kolom komentar ya.